Kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO? Why? Kenapa? Selalu dimulai dari kenapa. Start with why. Satu pertanyaan yang akan menentukan keberhasilanmu di perjalanan, entah perjalanan apapun itu. Katakanlah untuk keluar dari kecanduan PMO, untuk membangun bisnis, untuk menurunkan berat badan, untuk mencari partner, mencari istri, mencari pacar. Selalu dimulai dari why. Kenapa? Kenapa kamu pengen itu? Kenapa kamu pengen sesuatu itu? Apapun yang sedang pengen kamu kejar, kamu harus punya why yang kuat. Kamu harus punya alasan kenapa yang kuat. Kalau dari awal aja why kamu ini gak jelas, alasan kenapa kamu ini gak jelas, ketika kamu berhadapan dengan kesulitan, ketika kamu berhadapan dengan sebuah tantangan di perjalanan kamu, percayalah bro, kamu pasti akan lebih cepat mudah menyerah. Karena kamu gak punya alasan kuat kenapa kamu mulai perjalanan tersebut. Kalau kamu gak punya strong why, kalau kamu gak punya alasan kenapa yang kuat, untuk keluar dari kecanduan PMO menurut kamu adalah hal yang sangat gak masuk akal. Untuk bisa sukses di bisnis adalah hal yang gak akan bisa kamu lakukan kalau kamu gak punya strong why, kalau kamu gak punya alasan kenapa kamu memulai perjalanan tersebut. Sebenarnya kita waktu kecil dulu punya imajinasi dan punya banyak pertanyaan kenapa kita harus melakukan suatu hal. Contoh gini lah, aku punya ponakan ya, dia berumur 5 atau 6 tahun ya, lupa, antara sekitar segitulah. Nah, ketika si ponakanku ini ke rumahku, dan kemudian ketika dia mau tidur disuruh cuci kaki sama neneknya, disuruh cuci tangan, cuci kaki, si anak kecil ini, si ponakanku ini selalu bertanya, kenapa nek, kenapa Uti? Dia bertanya kayak gitu terus-terusan. Ya nanti kamu bakal kalau misalnya gak cuci kaki kamu kotor, nanti banyak kumannya, kamu tidur nanti banyak dirambatin sama kuman. Kemudian si ponakanku nggak cukup puas di situ. Dia bertanya, emang kenapa dengan kuman nek? Emang kenapa dengan kuman Uti? Itu. Dia bertanya terus menerus, why, kenapa, sampai dia benar-benar nyaman, dia benar-benar tahu dan masuk akal. Akhirnya dia pun mau melakukan hal tersebut. Akhirnya dia pun sekarang setiap kali mau tidur dia selalu mencuci kakinya, mencuci tangannya, karena dia menanyakan hal tersebut. Why, sampai akhirnya dia pun menjadikan itu sebagai rutinitas. Dan ada satu hal yang kita kalah dari anak kecil ya, seperti aku kalah dengan apa yang dilakukan oleh ponakanku. Mereka memiliki rasa penasaran yang tinggi, mereka memiliki imajinasi yang tinggi, mereka memiliki hope and dreams yang tinggi, mereka memiliki why yang kuat, mereka memiliki rasa penasaran, mereka memiliki alasan kenapa yang kuat dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Kenapa? Ya karena seiring berjalannya usia, kita terbiasa menerima perintah tanpa menanyakan kenapa. Katakanlah kita menerima perintah dari guru kita menerima perintah dari bos kita. Kita terbiasa menjadi seorang budak. Lama-lama semakin bertambahnya usia, kita selalu menerima order, menerima perintah tanpa bertanya kenapa begitu. Kita membiasakan diri kita sebagai seorang budak, kita membiasakan diri kita sebagai seorang domba yang cuma nurut. Kita jadi kehilangan skill kita, rasa penasaran kita untuk bertanya kenapa kita harus melakukan itu, kenapa kita harus keluar dari kecanduan PMO. Nah, kenapa kamu harus memulai sesuatu dengan why yang kuat? Kenapa kamu harus mulai dengan kenapa yang kuat? Di bukunya Simon Sinek yang berjudul Start with Why, dia menjelaskannya dengan sangat baik ya. Dia memberikan dengan contoh yang baik. Nah, dia menjelaskan bahwa di dalam otak kita ada sebuah yang namanya lingkaran emas. Nah, urutannya adalah lingkaran emas itu di dalam bagian otak kita paling dalam selalu dimulai dengan pertanyaan why, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana, dan yang paling luar adalah apa. Nah, dia menjelaskan dengan contoh yang sangat mudah dipahami dan sangat bisa dikenali oleh semua orang.
Dia menjelaskan dengan brand Apple. Kenapa Apple itu menjadi brand yang paling besar sekarang? Kenapa menjadi brand yang paling mahal? Karena mereka memiliki why yang kuat dibandingkan dengan perusahaan lain. Banyak perusahaan yang tahu bagaimana dan apa mereka tapi nggak memiliki why yang kuat. Oke, katakanlah gini, bagaimana kamu bisa membuat produk kamu laris, bagaimana kamu bisa membuat produk kamu benar-benar unik. Banyak perusahaan yang bisa menjawab. Mereka bisa menjawab dengan ya diferensiasi produk, ya membuat produknya semurah mungkin. Kemudian ketika ditanya apa aja produk yang kamu pasarkan, mereka dengan mudah menjawab ya banyak banget produk-produknya. Tapi ketika ditanya kenapa kamu pengen memulai perusahaan ini, kenapa kamu pengen membuat produk ini, banyak perusahaan yang gak bisa menjawab dengan benar-benar precise dan kuat. Beda halnya dengan Apple. Gak peduli bagaimana dia memasarkan produknya, bagaimana dia membuat produk, apa aja produknya, Apple dengan punya why yang kuat, dengan punya alasan kenapa perusahaan ini berdiri. Steve Jobs memulainya dengan why yang kuat, kemudian sekarang dilanjutkan dengan Tim Cook. Akhirnya Apple pun menjadi brand yang besar, gak peduli dengan bagaimana dan apanya. Karena itu pasti mengikuti dengan why yang kuat sebagai sebuah pondasi. Nah, dengan why yang kuat, dengan alasan kenapa yang sangat kuat, seseorang itu bisa bangun di pagi hari dengan penuh excitement, dengan penuh gairah. Karena dia tahu apa yang harus dia lakukan, kenapa dia harus melakukan, kenapa dia harus bangun pagi. Nah, sama halnya dengan diriku sekarang ya. Sekarang jam 3 pagi aku record video ini. Kalau dibilang ngantuk ya ngantuk, tapi aku tahu kenapa aku harus record video ini. Kenapa aku harus rela bangun tidur, ngantuk, dan tetap bikin video kayak gini. Ya karena aku tahu dengan misiku. Kenapa? Aku pengen bantuin kamu untuk keluar dari kecanduan PMO. Pertama, aku pengen bantu kamu untuk improve di bidang yang pengen kamu kejar. Aku pengen bantu kamu menjadi pria-pria yang punya value, bukan pria-pria yang cuma menjadi followers doang. Aku pengen bantu kamu jadi seorang leader. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, ketika fokusku di why, kenapa? Ketika aku tahu why, meskipun aku ngantuk, meskipun aku kurang tidur, meskipun banyak menghalang untuk diriku untuk nggak record video, tapi kalau aku punya strong why, aku bakal tetap melakukannya. Dan ini bisa diterapkan di diri kamu ketika kamu ingin keluar dari kecanduan PMO. Seberapa gede halangan, seberapa besarnya tantangan yang akan kamu hadapi ketika berhadapan dengan urusan nafsu kamu. Gimana kamu berhadapan dengan sosial media yang benar-benar sekarang merusak. Apapun itu tantangannya, kalau kamu punya why yang kuat, kamu bisa keluar dari kecanduan tersebut. Brother, kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO? Apakah kamu selama ini enggak punya why yang kuat? Kenapa yang kuat? Kamu harus punya why yang sangat strong sehingga kamu dapat nyaman menjalankannya. Kamu bisa menjadikan rutinitas untuk keluar dari kecanduan PMO itu menjadi lifestyle sepanjang masa. Bukan apa yang pengen kamu kejar, bukan apa yang pengen kamu dapatkan dari keluar dari kecanduan PMO. Kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO itu lebih penting. Kenapa? Coba kamu tanyakan pada diri kamu sendiri sekarang. Tulis di kolom komentar. Kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO sekarang? Kenapa? Tuliskan sebanyak-banyaknya alasan kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO. Mungkin video kali ini cukup sekian. Semoga kamu bisa menemukan strong way kamu kenapa kamu pengen keluar dari kecanduan PMO. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.